Halo Kak, aku di sini ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apa sih polisantol itu? Dan yang kedua, cocok nggak sih digunakan dalam parfum? Polisantol itu cocok dideskripsikan aroma seperti apa sih? Halo Sobat Jesper dan Bosper, welcome to JS Parfum. Mungkin kemarin-kemarin kita udah bosan ya, kita selalu tag belakangnya JS Parfum di store ya. Sekarang kita ini agak beda dikit, kita bener-bener tag di ruang terbuka seperti ini sesuai dengan topiknya itu kita berbicara mengenai polisantol, oke? Di sebelah saya ada Mr. Sen. Hai. Sebagai scent creator, bakal jawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Angel. Silahkan Mas. Oke, jadi emang kita cari background atau latar belakang itu tentang polisantol dan kegunaan odor description daripada woody. Jadi pada odor descriptionnya ke aroma woody Mbak Delvi. Polisantol itu adalah untuk add-on aroma atau raw material di dalam parfum yang dibilang cukup mahal. Dan polisantol ini kegunaannya adalah untuk di base note itu, untuk di odor descriptionnya kayak seperti aroma woody. Untuk di base note-nya itu seperti aroma misalnya kayak ada sandalwood, cedarwood, apalagi Mbak Delvi? Gayakwood kali ya? Gayakwood bisa masuk, terus oak moss, terus vetiver juga gitu. Jadi kebetulan di sini kita lagi ada narasumber juga yang bertanya tentang polisantol ya Mbak Delvi ya. Betul. Jadi gini nih Mr. Sen, katanya kan kalau misalkan polisantol tadi kan katanya mahal, oke? Dan aku dengar-dengar tuh polisantol tuh banyak banget penggemarnya, sampai ahli-ahli parfum tuh suka sama polisantol. Kenapa sih banyak banget yang suka? Oke, jadi mengapa polisantol begitu istimewa? Polisantol adalah bahan baku istimewa dalam parfum yang banyak orang nggak tahu. Jadi kita lupakan ribuan definisi dan manfaat polisantol, bukan bahan baku biasa. Oke, dia adalah kunci utama untuk ngekick aroma dari base itu sendiri. Jadi ketika aroma parfum base-nya itu nggak kurang nendang atau kurang kick, maka kita akan perlu polisantol sebagai zat adiktif atau sebagai zat add-on di raw material parfum. Jadi cukup jelas ya. Jadi di sini gue akan ngebahas polisantol itu bukan sekedar bahan baku. Polisantol ini lebih ke raw material seperti ambergris lah, atau amber yang cukup mahal, atau polisantol ini dia dibentuk dari proses kimiawi atau proses sintetis. Oke, jadi polisantol kita bisa, kalau proses sintetis, proses dari alami natural ke molekul natural ke molekul sintetis itu seperti misalnya ambergris, amber ke ambroksan. Oke, kalau polisantol ini lebih ke sandalwood, habis gitu santal, sama sintetisnya ini polisantol. Oke, jadi di polisantol itu kunci utama itu untuk menciptakan parfum berkualitas untuk di tatanan kimia. Oke, jadi berarti si polisantol ini tuh berarti bikin aroma parfum lebih ngekick gitu ya, lebih nendang gitu ya. Terus dia tuh sebagai add-on gitu di dalam parfum gitu ya. Terus yang bikin istimewanya tuh di mana gitu Mas? Oke, jadi kalau gue ilustrasiin nih, polisantol ini kayak sebagai kanvas kosong. Jadi ketika lo isi kanvas kosong, misalnya lo isi kertas kosong, dia akan siap mewarnai dari ingredients atau raw material parfum. Jadi ini untuk membuat pertama uniqueness dari aroma tersebut, karena kandungan raw material polisantol emang begitu cukup mahal. Jadi kita harus tahu berapa gramasi atau berapa persentage yang harus didropkan di polisantol itu untuk ke fleksibilitas parfum tersebut. Nah, yang kedua, stabilitas terjamin. Aroma polisantol itu tahan lama. Pertama, tidak mudah pudar. Yang kedua, dia ngelok aroma atau mengunci aroma. Jadi dari fungsi dia itu mengunci aroma untuk membuat aroma tidak mudah pudar pada saat dry down atau base note-nya. Nah, yang ketiga ini adalah ketahanan yang luar biasa. Ketika kita meletakkan zat raw material polisantol pada base note-nya itu, polisantol ini adalah menentang batas waktu. Jadi parfum Anda akan meninggalkan jejak kesan tak terlupakan pada siapapun yang berpapasan dengan Anda. Nah, itu mungkin pertama kita ada fleksibilitas yang luar biasa dari polisantol.
Yang kedua, stabilitas terjamin, artinya stabilitas dari ketahanan. Yang ketiga itu adalah membuat ketahanan yang luar biasa dalam segi performa parfum seperti longevity. Oke, jadi kayak gitu ya. Udah kita lihat kalau misalkan Polisantol tuh istimewa banget. Mumpung lagi sama scent kreatornya, Mas bongkar dong rahasia gimana cara memadukan Polisantol. Bongkar nggak ya? Bongkar dong. Oke. Jadi Polisantol itu kalau diibaratin sebagai emas. Oke, sebagai emas, raw material sebagai emas dalam parfum. Ketika kita mendrop atau meneteskan Polisantol, ketika kita meracik dari ratusan single note dan kita perlu add on Polisantol, yes, perlu untuk menguatkan aroma. Oke, untuk aroma maskulin itu masuk untuk aroma maskulin seperti vetiver, cedarwood, patchouli untuk menciptakan suatu yang maskulin dan mempesona, mungkin seperti itu. Nah, yang kedua ini untuk aroma yang feminim. Oke, jadi Polisantol nggak hanya untuk aroma maskulin, jadi untuk aroma feminim juga bisa, Mbak Delvi atau Mbak Olin. Polisantol ini bekerja sebagai sentuhan rasa kayak jasmine, terus pokoknya sedikit floralnya, tapi floralnya yang oriental. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku. Aroma apa yang bisa diciptakan ketika aku mau buat parfum dengan menggunakan raw material Polisantol? Good question buat Angel, pertanyaan bagus. Jadi bahan Polisantol itu bisa kita padukan. Jadi kita balik lagi ke Mbak Angel. Mbak Angel ini mau menciptakan parfum aroma feminim dengan sentuhan Polisantol, mungkin seperti itu ya. Jadi Polisantol ini nggak apa-apa gitu, agak mahal nggak apa-apa. Kayak Polisantol ini emang dia raw materialnya emang cukup terbilang mahal ya. Jadi kita penggunaan Polisantol itu harus melalui proses mass production. Jadi misalnya skala banyak gitu kita harus bikin dengan mengkalkulasikan zat raw material Polisantol tersebut dengan kunci-kunci atau rumus-rumus yang tepat. Jadi kita tanya apa dulu, misalnya top note-nya mau apa, main notes-nya middle note-nya mau apa, base note-nya mau apa, Mbak Angel. Jadi memasuki dunia parfum dengan Polisantol itu adalah senjata utama atau langkah yang bagus untuk menciptakan suatu parfum, apalagi signature untuk dirimu gitu. Misalnya dirimu menciptakan signature. Jadi pertama dari bahan baku berkualitas tinggi. Habis gitu bahan baku berkualitas tinggi, Polisantol ini jarang orang dengar ya. Polisantol ini mungkin seperti kayak zat tersembunyi. Mungkin Polisantol itu ada turunannya lagi ya. Nanti saya akan overlayin turunan-turunan atau turunan sintetis daripada Polisantol tersendiri gitu. Polisantol ini baik digunakan untuk signature yang merupakan dari single note dari bimbingan para perfume advisor atau tenaga advisor perfumer atau scent creator dari JS Parfum. Kalian bisa langsung atau Angel bisa langsung konsultasi dengan kita untuk penggunaan Polisantol baiknya seperti apa. Nanti kita akan melakukan eksperimen seperti teknik sampling. Nanti kita akan melakukan eksperimen. Dingin juga ya. Udah mau gelap. Nah, ini di belakang saya ada pine tree nih, kebetulan pohon pinus. Bisa juga, ini bisa masuk kalau dia ada hujan itu dia berubah menjadi okmos atau kayu lumut. Dia enak juga kalau diekstrak. Ini bahan belakang kita nih, bukan Mbak Delvi yang kita ekstrak ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk pembahasan Polisantol. Mungkin kalau agak kurang jelas bisa langsung aja datang ke JS Parfum Jakarta atau enggak JS Parfum Bandung. Ya, alamatnya ada kok di description Mbak Delvi ya. Oke, apakah cukup jelas Mbak Angel? Oke, terima kasih banyak Kak, sangat amat jelas penjelasannya. Sangat menarik ya pembahasannya, dan ini nggak pernah dibahas sebelumnya. Terima kasih untuk Mbak Angel dan terima kasih untuk Mr. Sen. Next time kita pasti bakal bahas yang seperti ini lagi. Raw material apa aja sih yang cocok untuk dicampurkan ke dalam parfum. Dan temanya kita bakal di luar lagi kali ya biar lebih menarik. Stay tune, Bosper dan Jesper. Thank you, bye-bye.